Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah telah melimpahkan karunia yang luar biasa besar kepada manusia, meskipun mereka sering tidak menyadarinya. Anugerah itu meliputi segala aspek kehidupan, mulai dari yang fisik sampai non-fisik, mulai dari harta benda hingga kenikmatan yang tak kasat mata, seperti nikmat akal, kesehatan, hingga iman seseorang. Tentang karunia berupa kekayaan, Allah mengajarkan manusia untuk tidak hanya menerima, tetapi juga memberi. Tak hanya memperoleh, tapi juga membagikannya. Disinilah anjuran berzakat, berinfak, dan bersedekah menjadi relevan dalam agama. Karena begitu pentingnya zakat, Islam sampai menjadikannya sebagai salah satu pilar pokok dalam berislam. Setiap umat Islam yang mampu wajib mengeluarkan zakat sebagai bagian dari pelaksanaan rukun Islam yang ketiga. Artinya dalam urutan rukun Islam, zakat menempati deret rukun setelah sholat, ibadah yang paling ditekankan dalam Islam, karena menjadi cermin dan praktek paling konkret penghambaan kepada Tuhan. Al-Quran pun sering menggandengkan perintah zakat setelah perintah sholat. Setidaknya ada 24 tempat dalam Al-Quran menyebutkan sholat dan zakat secara beriringan. Contohnya sebagaimana dalam ayat berikut, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raqi'in. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Hal ini menandakan bahwa salat sebagai ibadah spesial seorang hamba dengan Allah, tapi tidak terlepas dari keharusan untuk peduli pada kondisi masyarakat di sekitarnya. Dengan bahasa lain, umat Islam yang baik adalah mereka yang senantiasa memposisikan secara beriringan antara ibadah individual dan ibadah sosial. Pemirsa UM Channel yang dirahmati oleh Allah, zakat fitrah berbeda dengan zakat harta benda. Karena zakat fitrah merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan ibadah puasa Ramadan. Bila ibadah puasa berfungsi untuk mensucikan diri dan jiwa seorang muslim, maka zakat fitrah berfungsi untuk mensucikan harta mereka dari segala kotoran yang selama ini terkumpul ketika bermuamalah dengan sesama manusia. Mengenai hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan dalam hadisnya, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, syahru ramadana mu'allakun bainas samai wal ardi wa la yurfa'u illa bi zakatil fitri. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa bulan Ramadan digantungkan antara langit dan bumi dan tidak akan diterima dengan sempurna oleh Allah kecuali dengan zakat fitrah. Demikianlah zakat fitrah harus dikeluarkan oleh setiap orang muslim, baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun dewasa, yang menjumpai bulan Ramadan dan bulan Syawal dan memiliki kelebihan rezeki ketersediaan untuk siang dan malam Idul Fitri. Inilah 3 syarat zakat. Dengan kata lain bahwa zakat fitrah merupakan zakat jiwa, zakat yang diwajibkan pada setiap manusia yang bernyawa. Maka
seorang muslim yang menjadi tulang punggung keluarga, suami misalnya, wajib menunaikan zakat semua anggota keluarga yang menjadi tanggung jawabnya, seperti anak, istri, mertua, dan orang-orang yang di lingkungannya yang kebutuhan sehari-hari mereka ditanggung olehnya. Oleh karena itu, seorang bayi yang lahir pada hari terakhir sebelum maghrib bulan Ramadan sama wajibnya membayar zakat fitrah seperti orang dewasa lainnya, karena dia telah berjumpa dengan Ramadan dan akan menghadapi bulan Syawal. Tetapi sebaliknya, orang yang meninggal di akhir bulan sebelum memasuki hari pertama bulan Syawal, maka tidak diwajibkan menunaikan zakat fitrah. Pemirsa UM Channel yang dirahmati oleh Allah, adapun zakat fitrah itu berupa makanan pokok sebesar 1 sok, atau dalam konteks negara Indonesia berupa beras sebanyak 2,5 kg. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri sa'an min tamar atau sa'an min sya'ir al-'abdi wal hurri wal dzakar wal untha was saghir wal kabir minal muslimin wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nasi ila shalah, muttafaqun alaih. Rasulullah mewajibkan zakat fitrah 1 sok kurma atau gandum bagi muslim yang hamba dan muslim yang merdeka, laki-laki maupun perempuan, baik muslim anak-anak ataupun orang tua. Dan hendaknya zakat fitrah ditunaikan sebelum orang-orang mengerjakan sholat Idul Fitri. Hadis tersebut juga menyebutkan ihwal menunaikan zakat fitrah yang hendaknya dilakukan seusai bulan Ramadan hingga menjelang sholat Idul Fitri. Itu adalah prime time pelaksanaan zakat fitrah yang baik. Namun para fuqaha juga memperbolehkan pembayaran zakat fitrah semenjak awal Ramadan yang diistilahkan dengan nama ta'jil. Adapun jika zakat ditunaikan setelah sholat Id, maka zakat tersebut berubah fungsi sebagai sedekah biasa, bukan zakat fitrah, dan hukumnya makruh. Syekh Hasan Sulaiman An-Nuri dan Syekh Alawi Abbas Al-Maliki dalam Ibanatul Ahkam menyebutkan zakat fitrah merupakan salah satu bentuk kebaikan yang dapat menghapus dosa. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 114, Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan itu dapat menghilangkan keburukan. Pembayaran zakat fitrah sebelum sholat Id lebih utama. Hikmah di balik itu bertujuan agar orang fakir yang menerima tidak melalaikan sholat Id karena sibuk mengemis untuk mencukupi kebutuhannya. Pemirsa UM Channel yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kita lebih mengerti tentang pentingnya mengeluarkan zakat fitrah sehingga tidak enggan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.